wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Amma ba'du. Para pengurus cabang Nahdlatul Ulama Istimewa, baik dari Sudan, Maroko, Tunisia, atau wabil khusus untuk African country yang dipandegani oleh Tunisia pada hari ini untuk melaksanakan konfercab yang ke-6 di Tunisia ini. Alhamdulillahirabbil alamin saya bisa ngikutin, dan terima kasih kepada Our Excellency Bapak Profesor Dr. Ikranusa Bakti, teman saya juga, sering ketemu. Atas bimbingannya, pokoknya Pak Profesor, Our Excellency, yang mulia Dubes, titip anak saya ini NU, kalau nakal-nakal dikit ya dilurusin saja. Itu memang kadang-kadang NU itu ketika masih anak-anak nakal-nakal, tapi ketika sudah gede ya mbahnya nakal. Karena kalau nggak nakal-nakal dikit itu ya nggak mempunyai kreativitas, karya cipta, dan tinggalan apapun. Kreativitas karya cipta itu hasil daripada kenakalan yang positif. Kenakalan yang positif. Kalau Anda bayangkan hidup seumur saya, ini khusus untuk para mahasiswa ini. Saya lahir tahun 1964. Saya tamat SD tahun 76. Tamat SD. Ketika zaman itu, saya disuruh pesantren oleh bapak saya, yang pesantren itu kelasnya adalah kitab. Ini coba bayangkan biar sejauh loncatan kayak apa sih perubahan ini. Perubahan ini loncatannya seberapa dahsyat sih gitu. Kita membayangkan dulu dari tahun saya selesai tahun 76, tamat SD, suruh pesantren. Pesantren itu rata-rata tidak ada sekolahannya, karena pesantren ketika itu adalah kelasnya ngikuti kitab. Kelas 1 berarti jurmiyah, harus hafal dari mulai al-kalamu lafzul murakabul mufidu bil wati wa sama usal satun ismul hafidun tuma'arfun ja'ali makna. Kelas keduanya nanti imriti, kelas ketiganya nanti alfiyah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itulah pendidikan NU ketika itu, yaitu pendidikan yang dimotori dari desa menuju ke kota. Tidak ada sekolahnya. Tapi ketika itu baru berdiri namanya, ada namanya Lakpesdam, ada namanya yang lembaga dipimpin oleh Pak Master Farid Masudi sekarang. Itu bagaimana sekolah itu memulai harus ada, pesantren itu memulai harus ada sekolahannya. P3M ketika itu. Dan sementara di Indonesia ini, di Nusantara, ada dua model pendidikan, yang satu dari desa ke kota, yang itu pesantren, dari desa ke kota. Yang satunya dari kota ke desa, itu sekolahan. Yang dari desa, yang dari kota
ke desa, sekolahan, itu Muhammadiyah. Yang dari desa ke kota, itu NU. Bedanya, yang dari desa ke kota, sekarang sudah sampai kota, dan sudah ada sekolahannya semuanya sekarang. Yang tadinya tahun 76 saya tamat SD, mayoritas pesantren salaf. Belum ada sekolahnya ketika itu. Nah, tapi yang dari kota ke desa, yaitu Muhammadiyah, itu yang nggak tumbuh pesantrennya. Nggak tumbuh seperti tumbuhnya sekolah pada NU. Dari lompatan yang begitu panjang atau cepat sekali, dari sekolahan yang tadinya kelasnya antar kitab, sampai sekarang juga, artinya kita sudah mempunyai pegangan kuat culture berpendidikan dari sebelum ada sekolahan formal itu sendiri. Yang kemudian masuk sekolah formal. Yang hari ini hampir seluruh pesantren sudah ada sekolahannya. Begitu pula yang hari ini Universitas NU telah tumbuh di mana-mana. Waktu saya jadi sekjen saja, saya mendirikan 24 Universitas NU selama 4 tahun. Begitulah dasarnya percepatan perubahan. Kalau dilihat dari ini, bahwa at-taghyir nau'ani. Perubahan ada 2 macam. Yang pertama, at-taghyir al-ijbari. Perubahan yang mau tidak mau, pasti berubah. Anda mau berubah, ya pasti berubah. Anda mau tidak berubah, ya pasti juga berubah. Karena ijbari. Digital adalah perubahan ijbari. Yang mau berubah dan mau tidak berubah, itu pasti akan berubah. Nomor 2, at-taghyir al-ikhtiyari. Perubahan yang diprogramkan, diikhtiarkan. Untuk melihat perubahan digital yang begitu masifnya, maka kita wajib membuat perubahan yang ikhtiari. Yang ikhtiari. Lah, hari ini ngomong tentang perubahan digital, sesungguhnya orang NU itu tidak terlalu muluk-muluk. Wong itu di kitabnya sudah ada kok. Bahwa perubahan-perubahan semacam ini, itu ya kayak perubahan yang ada di dalam kitab-kitab nahwu sorof saja, bahwa perubahan digital yang jika sekarang dimaksudkan itu ya seperti perubahan i'rab, nggak usah pada bingung. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafdon atau takdiron. Itu sudah perubahan digital itu. Kalau orang salaf itu memaknai begitu, itu sudah begitu. Bahwa sesungguhnya al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Perubahan digital itu adalah perubahan akhir kalimat saja. Sedikit, tidak semuanya. Karena apa? Karena likhtilafil awamilid dakhilah alaiha. Karena adanya unsur-unsur faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lafdon atau takdiron. Wa aksamu arbaatun kalau dalam jurmiyah. Nah, sistem yang semacam ini dalam ilmu digital, mau tidak mau kita harus berubah. Maka pertanyaan yang muncul tadi, ada orang alim, hafal alfiyah, bahkan tidak sekedar dari depan, tapi dari belakang lu ngapalinya. Dari belakang ke depan. Begitu pula jurmiyahnya, tapi kalah dengan satu anak sebagai influencer yang agamanya nggak nemen-nemen amat.
Nah ini korban apa yang semacam ini? Apakah ini korban memang zaman sekarang atau memang keadaannya begitu atau memang begitu? Jadi ketika kita akan merubah yang tadi ijbari atau ikhtiari, memang sebuah tren tidak boleh dilepas atau didiamkan, diikuti begitu saja. Tidak boleh. Sebagai pengendali utama umat di bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama, ketika melihat satu perubahan, pasti punya patoknya dulu, patokannya dulu, agar jangan patoknya itu kegeret ke kanan yang menjadi ke kanan, patoknya kegeret ke kiri menjadi ke kiri. Tapi bagaimana patoknya agar bisa tetap berdiri di tengah-tengah tawasud tawazun ini patoknya, maka untuk ngadepin sebuah perubahan dari zaman dulu yang tadi saya bilangin, dari zaman tahun 70-an saja, katakan NU belum ada sekolahannya, yang sekarang sudah ada sekolahan semua setiap pondok pesantren, itu mempunyai pegangan untuk ngadepin perubahan itu, yaitu al-muhafadzatu ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini patok yang nggak boleh ditarik terlalu kanan menjadi kanan, terlalu kiri menjadi kiri. Harus di tengah. Al-muhafadzatu ala qadimis salih, menjaga hal-hal yang lama, yang dahulu, yang tetap relevan terhadap kita. Tapi harus mampu wal akhdhu, mampu mengambil bil jadidil aslah, hal-hal baru yang lebih aslah. Lalu bagaimana ketika sekarang faktanya kesalip ini? Pak Kiai Zuhairi kesalip ini oleh Atta Halilintar. Ya kan? Atau orang yang baca kitabnya bagus-bagus kesalip dengan orang-orang anak-anak yang baru itu. Nah, di sini bukan masalah kesalip atau tidak kesalip, tapi bagaimana NU bisa memposisikan al-akhdhu bijadidil aslah, mengambil yang baik, sesuatu yang baik, bahkan yang lebih baik, bil jadid al-aslah, untuk tetap ditarik masuk. Tapi jangan sampai kehilangan ke-NU-annya. Kehilangan ke-NU-annya. Kalau kita lihat waktu zaman kampanye kemarin, yang ada adalah propaganda. Orang siapa saja ketika ngeladeni dan ngelihat propaganda, itu apa sih yang harus dipahami dulu? Kalau yang kita lihat propaganda, itu pasti al-ism al-muttasil bil qabih wal fahisyah. Itu pasti. Kalau yang kita lihat adalah propaganda, pasti propaganda itu akan menyematkan al-ism, nama-nama kita, NU kita, al-muttasil bil qabih wal fahisyah. Itu pasti. Kalau itu propaganda. Nah, kalau yang kita hadapi propaganda, maka itu tidak membutuhkan salah dan benar. Karena walaupun benar pun kita, pasti dia akan membuat propaganda yang sebaliknya dan terus menerus. Nah, berarti di sini ada dua hal. Satu adalah kotak bagaimana untuk menangani propaganda. Propaganda negatif terhadap ke-NU-an kita, terhadap organisasi kita. Itu satu kotak sendiri. Nomor dua, mengajak al-akhdhu bil jadidil aslah untuk bagaimana membuat satu kotak
baru yang isinya kreativitas, karya cipta yang mereka mengikuti kita, bukan kita mengikuti mereka. Jalannya mungkin bisa seperti jalannya mereka, tapi konten isinya ada pada diri kita, ada pada ajaran kita, ada pada doktrin-doktrin kita. Nah, dua hal ini kemudian dibangun oleh PBNU yang tadinya kita itu termasuk minal mutaakhirin ketika dihajar oleh al-ism al-muttasil bil qabihah wal fahishah tadi, kita udah kelimpungan waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mempunyai jaringannya sendiri dan sudah mempunyai grupnya sendiri, mulai care baik NU internasional atau NU gaya kampungnya masing-masing, NU gaya kampungnya masing-masing untuk menyelesaikan gaya kampungnya masing-masing, itu juga langsung gigit dan langsung kena, dan alhamdulillah memang betul bahwa NU besar itu karena mempunyai banyak orang-orang besar. NU besar karena mempunyai pikiran-pikiran besar. NU besar, NU berubah terus berubah karena adalah pikiran kita sendiri yang harus berubah dan harus merubahnya. Itulah sebagai pemantik mungkin yang terpenting bahwa kondisi saat ini itu dalam bahasa lainnya disebut kondisi VUCA. VUCA itu volatile. Jadi volatile tentang perubahan digital, perubahan apapun itu naik turunnya begitu drastis. Yang kadang kita belum terurus satu hal, sudah ganti lagi yang baru. Virus yang satu belum tertangani, sudah Delta. Delta belum ditertangani, sudah ada lagi. Apalagi, nah itu volatile yang semacam inilah menuntut kita untuk mempunyai kesabaran dan kecerdasan melihat. Nomor 2, uncertainty. Sifatnya uncertainty. Uncertainty itu ya tidak tentu. Coba apa tidak begitu bingungnya kita itu hari ini. Ini sesungguhnya kemarin sudah dibikin vaksin untuk yang pertama. Ternyata sekarang sudah Delta dan sudah ada lanjutan lain lagi. Uncertainty menjadinya. Nah, padahal itu uang yang sudah untuk membeli vaksin. Uncertainty. Kompleks itu masalahnya menjadi yang tadinya hanya masalah kesehatan menjadi masalah sosial. Menjadi masalah sosial, menjadi masalah yang macam-macam. Kompleks. Karena apa? Karena diakhiri dengan ambiguity. Ambiguity inilah nggak jelas, ngalor ngidul ngetan ngulonnya nggak jelas. Maka yang ada, alhamdulillah, di Indonesia mempunyai organisasi seperti NU dan Muhammadiyah. Jika tidak ada kondisi yang kayak gini, VUCA, volatile, uncertainty, kompleks, ambiguity, itu bisa menghancurkan sendi-sendi sosial kemasyarakatan. Mudah-mudahan NU tetap bisa memegangi ini. Dan saya yakin ketika NU sudah tidak bisa memegangi, itu akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini. Dan saya harapkan tokoh-tokohnya dan adik-adik semua, baik yang sekarang lagi belajar di luar negeri atau di dalam negeri, kita harus selalu tahan binikmah bahwa faktanya Muslim country, Indonesia negara kita adalah negara
yang benar-benar kita hidup baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dibanding negara-negara lain. Maka harus kita syukuri. Harus kita syukuri sekarang ini, saat ini. Insya Allah kalau kita mau mensyukuri, ketika saudara-saudara, adik-adik kita pulang ke Indonesia, Universitas NU sudah pada berdiri, pesantren tambah, jangan takut tidak bisa cari kerjaan. Ingat, jadi orang NU itu yang paling mudah untuk mendapatkan kerjaan. Cuma hafal ila hadrotin, wa khususon ila ruhi saja, pulang bawa berkat. Itu. Jadi, ingat itu. Nggak perlu pakai susah-susah jadi orang NU, nggak usah ngelamar kemana-mana, besarin NU di tempat Anda berada, yakinlah Anda akan turut besar. Dan buatlah, berkaryalah untuk NU di mana saja Anda berada, dan Anda akan turut besar dari situ. Nggak usah pakai ngelamar-ngelamaran, pakai surat-suratan, berbuatlah, berbuat, jadilah. Seperti Akhinal Karim ini, Syekh Misrawi ini selalu berbuat ini. Kalau saya lihat itu. Ya kadang-kadang saya sih ada berantemnya juga sama dia, kadang-kadang. Tapi kalau berantemnya saya sama dia kan sesungguhnya kayak teori itu gelas sama lepeknya berantem, letak-letik itu tandanya mau keluar kopi gitu. Jadi kalau kita berantem itu harus teorinya kapan ini keluar kopinya gitu. Benturan antara gelas dan lepeknya. Jangan sampai sudah benturannya keras, gelasnya sampai pecah, nggak ada dapat kopinya lagi. Wah, repot itu. Nah, itulah intinya kita hari ini. Dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.